Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel ini, channel belajar bahasa Inggris bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang teks yang namanya hortatory expositions. Hortatory expositions text berfungsi untuk mempengaruhi pembaca, menyampaikan argumen mempengaruhi pembaca. Sebetulnya teks ini ada 3 bagian penting, sekedar mengingatkan. Yang pertama adalah tesis, jadi pernyataan penulis itu disampaikan di awal. Yang bagian kedua setelah tesis itu namanya argumen, jadi pendapat penulis yang nantinya mendukung tesis itu. Dan bagian yang terakhir namanya recommendations. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal. Jadi setelah belajar di hortatory expositions, nantinya kita akan bisa mengidentifikasi kata penting. Nah, kita bisa mengidentifikasi kata-kata penting di setiap paragraf itu, termasuk juga main idea-nya. Kenapa ini penting? Karena teks itu pasti terdiri dari main idea. Jadi satu paragraf di bagian teks tersebut itu memiliki satu main idea, dan setiap teks pasti memiliki kata-kata kunci yang dikembangkan oleh penulis. Jadinya kalau kita ingin memahami teks apapun termasuk hortatory expositions, kita harus mengetahui kata kuncinya atau identifying words, keywords-nya, dan main idea. Yang kedua, nanti kita akan juga berlatih menjawab pertanyaan terkait dengan hortatory expositions. Nah, kita ada teks yang nanti akan saya pisah menjadi paragraf per paragraf, jadi menganalisisnya enak satu-satu kayak gitu ya. Ini yang pertama misalnya, nah, silakan dibaca teks ini sebentar. Ada satu paragraf ya, kita paragraf satunya seperti ini. Lifting the lockdown in some countries will depend on their ability to contain the virus and protect the public once restrictions have gone. To assess this and decide when to end the lockdown, we need to answer 3 questions. Boleh di-pause dulu videonya kalau memang ingin mempelajari lebih dalam paragraf 1 ini. Coba sekarang diidentifikasi kata kuncinya. Kata kuncinya, ya, kata-kata yang menjadi bagian penting pada paragraf ini. Sudah? Silakan kita cocokkan. Lifting, lockdown, ability, protect, and questions. Lifting, mengangkat, dalam hal ini bisa menghentikan lockdown, terkait dengan kemampuan untuk menghandle virus dan melindungi masyarakatnya. Dan kata kunci dari sini ada kata questions. Jadi perhatikan kalimat ini. To assess this and decide when to end the lockdown, we need to answer 3 questions. Di sini kita lihat bahwa penulisnya ingin terfokus pada 3 syarat, 3 pertanyaan yang harus diselesaikan ya, sebelum memutuskan untuk menghentikan lockdown tersebut. Jadi kalau kita simpulkan, paragraf 1 ini memiliki kata kunci lifting, lockdown, ability, protect, and questions. Sementara main idea-nya adalah there are some questions to consider before lifting a lockdown. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan sebelum menghentikan atau mengangkat lockdown. Bagaimana? Kita coba lagi mencari kata kunci, kata-kata yang menjadi bagian penting pada kalimat tersebut pada paragraf 2 sekarang. Kata kunci dan main idea. Coba silakan di-pause kalau memang perlu agar bisa lebih memahami teks ini dulu. Ya,
Gimana? Sudah ketemu kata kuncinya? Kita cek sama-sama. Ya, suppressed, menekan virus infeksi pada masa depan. Past, melewati. Jadi paragraf ini membahas pertanyaan pertama atau argumen pertama dari penulis tadi. Dia kan di awal tadi menyebutkan pertanyaan yang harus dipertimbangkan sebelum menghentikan lockdown. Ya. Nah, pertanyaan pertama ini dia bilang atau dia nanya, apakah kita sudah bisa menekan penyebaran virus itu? Bisa selesai menekan penyebaran virus itu sehingga tidak menyebabkan infeksi lagi atau kematian lagi di masa mendatang. Sudah yakin kita bisa menghentikan penyebaran virus tersebut. Nah, dia juga menyampaikan bahwa harus ada keyakinan bahwa masa peak disease, jadi masa-masa yang padat, ya, banyak korban, banyak kasus bertambah, masa-masa itu sudah lewat ya. Masa peak itu yang masa-masa puncaknya sudah lewat. Oke. Jadi untuk paragraf 2 kata kuncinya adalah sebentar. Di paragraf 2 masih ada lagi bagiannya lagi, agak panjang, jadi agak panjang paragraf 2 ini. Coba kita lihat lagi lanjutan dari paragraf 2. Kalau memang diperlukan ya, silakan di pause videonya kayak tadi. Nah, kita lihat di sini disampaikan bahwa ada indikator bahwa beberapa negara itu mungkin sudah mencapai titik puncak virus penyebarannya ya. Tapi ternyata kenyataannya kadang-kadang itu kita harus khawatir atau ragu-ragu karena bisa jadi ini adalah temporer ya. Dia bilang temporer itu sebentar, semu kayak gitu ya. Alasannya banyak karena bisa jadi ada delay pada saat pelaporan infeksi dan kematian. Jadi dengan cara menghentikan penyebaran virus melalui social distancing, dia bilang bahwa ini sangat berguna untuk mencegah orang agar tidak meninggal, sudah tidak fatal efeknya, dan juga kita juga memberikan kesempatan pada saintis atau dokter dan semacamnya untuk mempelajari pola penyakit ini seperti apa penyebarannya, dan juga untuk mencari vaksin yang tepat. Jadi kata kuncinya adalah sejadi ini, certain temporary scientist disease vaccine. Kesimpulan untuk paragraf 2, ada suppress virus infections, future, past, certain temporary scientist disease and vaccine. Main idenya apa? Ya, main ide biasanya ada di awal paragraf. Jadi main idea untuk paragraf 2 ini adalah, first, have we suppressed the spread of the virus enough? Apakah kita sudah menekan penyebaran virus tersebut, sudah cukup menekan penyebarannya sehingga tidak akan mengakibatkan gelombang infeksi dan kematian berikutnya, kayak gitu. Kita coba paragraf 3 sekarang. Ya, paragraf 1 tadi adalah pernyataan penulis bahwa ada beberapa hal, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan sebelum menghentikan putusan lockdown. Paragraf 2 mulai disampaikan pertanyaan dari penulis. Sudah cukupkah keyakinan kita menghentikan penyebaran virus sehingga tidak menyebabkan infeksi dan kematian di masa mendatang? Paragraf 3 ini, silakan di pause kalau memang perlu. Oke. Jadi paragraf 3 ini membahas
argumen penulis yang kedua. Dia sampaikan dalam bentuk pertanyaannya. Bisakah kita mengidentifikasi semua infeksi dan mencegah infeksi yang baru muncul? Ya. Jadi masalah pencegahan kalau di sini yang ingin disampaikan penulis ya, pencegahan tentang infeksi. To do this, we need to make sure everyone who has the disease is in isolation. Jadi yang terinfeksi, yang punya penyakit itu harus diisolasi. Lalu ada juga yang kedua, we need a way to trace everyone that they have recently come into contact with, to see if they too need to be isolated. Jadi setelah meyakinkan bahwa yang sakit diisolasi, ada harus kegiatan juga untuk apa ya, men-tracing orang-orang yang sudah pernah kontak dengan penderita itu tadi. But we also need to know whether people can carry the virus without showing any symptoms of the disease. Dan ini juga perlu diperhatikan orang yang tanpa gejala. Oke, ini kata kuncinya. Yang pertama, second, terus identify, prevent, infections, and isolations. Kalau mau tambahkan yang kata bawahnya lagi juga nggak apa-apa. Tracing misalnya, tracing yang ini tracing. Itu bisa jadi. Oke, kita lanjut ke paragraf 2. Paragraf 3, maaf. Kita lanjutkan, agak panjang. Nah, pada kelanjutan ini dia juga menyarankan selain tadi apa? Isolations, isolasi penderita, terus tracing. Dia juga menyarankan large scale antibody testing ya. Jadi apa ya? Tes antibody berskala besar ya. Rapid test ya, kita sebut rapid test ya. Nah, kata kuncinya adalah large scale antibody testing ya. Oke, ini jadi di paragraf 3 kita mendapat kata kunci identify, prevent infections, isolations, large scale antibody testing. Itu kata kuncinya. Untuk main idenya ini adalah berupa pertanyaan kedua. Can we identify all infections? Bisakah kita mengidentifikasi semua infeksi dan mencegah infeksi baru itu muncul?